Selamat pagi, berjumpa kembali di hari Minggu 20 Juli tahun 2025. Minggu ini adalah minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama berasal dari Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Dengan tema, berbuat baik tidak harus keadaan baik. Ada pandangan, jika keadaanmu baik, berbuatlah baik. Jika keadaanmu sulit, perbaikilah dirimu dahulu. Ini memang penting agar kita tidak mengabaikan atau merusak diri sendiri demi membantu orang lain. Tapi rupanya pandangan ini tidak berlaku bagi Paulus. Setelah mengalami kapal kandas, Paulus, Julius, para tahanan, dan para prajurit tiba dengan selamat di Pulau Malta di ayat yang pertama. Pulau itu bukan pulau kosong tanpa penghuni. Penduduk aslinya justru menyambut mereka dengan sangat ramah di ayat yang kedua. Namun naas, Paulus digigit oleh seekor ular berbisa di ayat yang ketiga. Para penduduk asli yang tampaknya sudah mengenali betapa berbisanya ular itu mengira bahwa Paulus adalah seorang pembunuh yang sedang dihukum Dewi Keadilan dan akan segera mati. Namun hal itu sama sekali tidak benar. Sehingga buktinya Paulus bebek saja dan bengkak pun tidak ada di ayat 4-6. Seorang pejabat utama yang bernama Publius menyambut dan menjamu mereka dengan ramah di ayat yang ke-7. Pada waktu itu ayah Publius sakit dan Paulus pun berdoa dan menyembuhkannya di ayat yang ke-8. Tidak berhenti di situ, Paulus menerima orang-orang sakit lain di pulau itu yang kemudian berdatangan dan ia pun menyembuhkan mereka. Hasilnya, ketika Paulus dan lainnya akan pergi, para penduduk menyediakan segala keperluan mereka di ayat 9-10. Dari kisah ini kita belajar 2 pandangan yang berharga bagi kita sebagai orang Kristen. Pertama, keadaan sulit janganlah membuat kita putus asa dan berhenti menjadi berkat bagi orang lain. Padahal kita mampu melakukannya. Kita ketika diizinkan Tuhan untuk mengalami kejadian tak terduga dan berada di tempat tertentu, Tuhan punya rencana yang baik bagi orang-orang
di tempat itu maupun diri kita. Kedua, janji Allah kepada kita bahwa Ia akan terus menyertai kita tetap nyata, meskipun apa yang sedang kita alami saat ini adalah keadaan sulit. Bahkan, ketika orang lain berpikir bahwa kita sedang malang sekalipun, sebenarnya Allah sedang menjaga kita. Ketika keadaan tidak baik-baik saja, justru itulah momen bagi kita untuk berbuat baik. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di hari Minggu ini Engkau boleh meneguhkan iman kami kembali. Terima kasih ya Tuhan, kami diingatkan untuk terus berbuat baik, baik ketika dalam keadaan kami baik maupun dalam keadaan kami tidak baik-baik saja. Mampukan kami ya Tuhan untuk tidak putus asa ketika kami mengalami sebuah masalah. Mampukan kami ya Tuhan untuk melihat setiap kejadian ini ketika itu di luar dugaan kami dan membuat kami begitu menderita. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh melihat bahwa Engkau punya rencana yang baik bagi kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Mampukan juga kami ya Tuhan untuk terus pegang iman teguh bahwa Engkau menyertai kami. Bukan saat doa kami terjawab, bukan saat kami bahagia, bahkan di saat sulit pun Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau selalu menggendong sampai memutih rambut kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.